Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Indrahmi dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Akbar Ahiriansyah, Lukis Cahyadianti, dan saya siswa Tami Rahmah. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan mempresentasikan mengenai formulasi tablet hisap minyak atsiri kemani Osimum americanum L sebagai antiplastik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparannya. Genus Osimum familioladiaceae atau Lamiaceae telah digunakan sebagai tanaman obat dan aromatik di banyak negara, yaitu Mesir, India, Yunani, Italia, Maroko, dan negara lainnya. Salah satu tanaman yang berkhasiat adalah tanaman kemani atau Osimum americanum L yang mengandung minyak atsiri, diantaranya eugenol, osimen, kinen, geraniol, citral, dan lain-lain. Minyak atsiri ini memiliki aktivitas antimikroba terhadap Streptococcus mutans, Lactobacillus casei, dan Candida albicans. Salah satu masalah tentang kesehatan mulut dan gigi yaitu plak gigi yang disebabkan karena adanya pembentukan biofilm oleh mikroba mulut. Nah, jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi penumpukan plak di gigi sehingga mengurangi estetika. Selain itu, plak gigi juga bersifat patologis, diantaranya menyebabkan karang gigi dan juga karies. Bakteri yang berperan dominan dalam pembentukan plak dan perkembangan karies antara lain Streptococcus mutans yang menyebabkan kolonisasi permukaan. Tablet hisap merupakan bentuk sediaan tablet yang diberi penambah rasa untuk dihisap dan didiamkan di dalam mulut atau faring yang tidak mengalami kehancuran langsung di mulut, tapi akan terkikis secara perlahan dalam jangka waktu kurang dari 30 menit. Ditujukan untuk anak-anak atau orang tua yang suka menelan obat secara utuh dan dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit dari obat. Tablet hisap juga memberikan efek yang diinginkan untuk lebih cepat karena zat aktif yang diabsorpsi melalui mukosa mulut kemudian akan masuk ke pembuluh darah. Penelitian ini bertujuan untuk membuat formulasi tablet hisap minyak atsiri kemani Osimum americanum L dengan menggunakan variasi konsentrasi maltodextrin dengan metode tanpa langsung dan menemukan formula terbaik sesuai dengan Farmakopeia Indonesia dan kepustakaan yang ada. Metode penelitian ini bersifat eksperimental. Alat yang digunakan antara lain timbangan analitik, gelas ukur, beker gelas, lorong, pipet tes, pipet volumetrik, pengari asam, kertas saring, tumpeng dan alu, cawan penguap, kaca arloji, hot plate, single mesin tablet, tablet density, hardness tester, rehabilitator, disintegration tester, moisture content balance, pignometer, polarimeter, refraktometer, dan peralatan lain yang lazim digunakan di laboratorium. Sedangkan untuk bahan yang digunakan antara lain minyak atsiri kemani, aquades, natrium sulfat anhidrat, pelarut diethyl ether, gas pembawa helium, pelarut N-heksan, pelarut etil asetat, H2SO4 10%, silika gel blue, pelat silika gel, avisal pH 102, magnesium stearat, talkum, aerosil, sukrosa, dan maltodextrin. Nah, berikut adalah formula tablet hisap minyak atsiri kemani Osimum americanum L. Di dalam tabel terdiri dari bahan, fungsi bahan, formula, satuan miligram. Untuk minyak atsiri kemani berfungsi sebagai zat aktif, pada formula digunakan 10 mg. Aerosil sebagai adsorben, konsentrasi yang digunakan 1%. Jadi pada formula digunakan sebanyak 20 mg. Maltodextrin sebagai pengikat untuk formula A, konsentrasi yang digunakan sebanyak 10%, sehingga pada formula maltodextrin yang digunakan adalah 200 mg. Kemudian pada formula B, maltodextrin yang digunakan adalah sebanyak 4%, jadi pada formula digunakan sebanyak 800 mg. Magnesium stearat sebagai lubrikan, konsentrasi yang digunakan adalah 2%, jadi pada formula digunakan sebanyak 40 mg. Kemudian talkum sebagai antiaderen, lubrikan, konsentrasi yang digunakan adalah 5%, sehingga pada formula talkum yang digunakan sebanyak 100 mg. Aerosil sebagai dendhan, konsentrasi yang digunakan adalah 0,5%, jadi pada formula aerosil yang digunakan sebanyak 10 mg. Kemudian sukrosa sebagai pemanis, konsentrasi yang digunakan adalah 35%, sehingga pada formula digunakan sebanyak 700 mg. Dan terakhir ada avisal pH 102,
Fungsinya sebagai pengisi, konsentrasi yang digunakan secukupnya. Jadi pada formula A digunakan sebanyak 920 mg, kemudian formula B sebanyak 320 mg. Nah, untuk bobot tablet yang diinginkan dari setiap formula adalah 2000 mg. Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari tanaman kemangi. Kingdomnya plantae, kemudian subkingdom Tracheobiota, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnolia puta, kelas Magnolia psida, subkelas Asteridae, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Osimum L, spesies Osimum canusius. Nah, terdapat beberapa sinonim dari tanaman kemangi antara lain Osimum africanum Lawn, Osimum americanum L, Osimum bracteatum Bloom. Untuk nama aslinya sendiri, di Malaysia dikenal sebagai selase, kemangi, dan kuku-kuku. Kemudian di Inggris dikenal sebagai American basil, Clary basil, lemon basil, wild basil. Di Sunda dikenal sebagai surawun, kemudian di Indonesia sebagai selasi putih dan kemangi, dan di Thailand dikenal sebagai maikla. Ini adalah kandungan kimia dari tanaman kemangi. Ada sendiri, karbohidrat, fitosterol, alkaloid, senyawa fenolik, tanin, lignin, pati, saponin, flavonoid, terpenoid, dan atraksinol. Nah, untuk kandungan utama dari minyak asiri, Osimum americanum L, antara lain copper, lignin, metilsinamat, dan linalol. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh saudari Lucy. Oke, untuk khasiat tanaman kemangi sendiri, itu secara tradisional biasanya digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti demam, mengurangi rasa mual, sakit kepala, sembelit, diare, batuk, penyakit kulit, penyakit cacing, gagal ginjal, epilepsi, dan digunakan sebagai penambah aroma pada makanan. Sedangkan menurut penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa Osimum spp mengandung senyawa yang bersifat insektisida, larvasida, nematisida, antipiretik, fungisida, antibakteri, dan antioksidan. Menurut penelitian Tewebon 2009, telah menguji aktivasi antimikroba minyak atsiri Osimum americanum L terhadap bakteri patogen yang terdapat dalam mulut. Hasilnya menunjukkan bahwa minyak atsiri ini memiliki aktivasi antimikroba terhadap Staphylococcus mutans dan Lactobacillus caes dan Candida albicans. Selanjutnya untuk definisi minyak atsiri sendiri, minyak atsiri atau disebut juga minyak ateris adalah minyak yang bersifat mudah menguap, terdiri dari campuran zat yang mudah menguap dengan komposisi dan titik didih yang berbeda. Kemudian, minyak atsiri tersusun atas berbagai macam komponen persenyawaan kimia yang terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, serta beberapa senyawa kimia yang mengandung unsur nitrogen dan belerang, umumnya senyawa golongan terpenoid dan penilpropan. Kemudian di sini ada uraian bahan tambahan atau eksipiennya, terdiri dari Avisel pH 102, yaitu sinonimnya adalah Mirosel pH 102, mikrokristalin selulos, fungsinya itu sebagai pengisi, kemudian pemeriannya berbentuk serbuk halus, putih, tidak berbau, tidak berasa. Alasannya menggunakan Avisel pH 102 itu yaitu merupakan pengisi tablet kempal langsung yang paling kompresibel dan dapat meningkatkan kekuatan kohesif. Kemudian di sini ada talkum, sinonimnya sendiri adalah talc, hidros, magnesium, kalsium silikat. Fungsinya itu sebagai zat lubrikan anti-adheren. Kemudian pemberiannya serbuk putih halus dan ringan, tidak berbau, hampir tidak berasa. Alasannya itu adalah untuk mencegah menempelnya massa tablet pada alat pencetak. Selanjutnya ada magnesium stearat, sinonimnya adalah magnesium stearat, asam oktadeokanoat, garam magnesium, fungsinya adalah zat lubrikan, pemberiannya berbentuk serbuk halus, putih, bau lemah khas,
mudah melekat di kulit, bebas dari butiran. Alasannya adalah mencegah menempelnya massa tablet pada alat pencetak. Kemudian ada aerosil, sinonimnya adalah carboxyl koloidal silikon dioksid, fungsinya adalah aerosol, geli dan adsorben, zat pensuspensi, pemberiannya adalah silika submikroskopik dengan ukuran partikel 15 nanometer hablur, ringan, warna putih, tidak berbau, dan tidak berasa. Alasannya adalah sebagai adsorben untuk mengeringkan minyak asidi herbal kemangi. Kemudian di sini ada sukrosa, sinonimnya adalah gula bit, gula, sakarum. Fungsinya adalah sebagai bahan pemanis, pemberiannya kristal tidak berwarna atau serbuk kristal putih, tidak berbau dan rasanya manis. Kemudian alasannya sendiri adalah dapat menghasilkan tablet dengan tekstur licin dan halus serta memiliki daya kompresibilitas yang baik. Kemudian ada maltodextrin, sinonimnya adalah maltodextrinum atau maltrin. Fungsinya adalah pengikat tablet, kemudian pemberiannya hampir tidak berbau, rasa tawar seperti lendir, alasannya adalah meningkatkan kekerasan pada tablet hisap dan mempengaruhi waktu hancur tablet. Selanjutnya di sini ada prosedur pembuatan tablet hisap. Untuk tablet hisap sendiri dibuat dengan metode gempa langsung. Semua bahan ditimbang, kemudian minyak asidi dikeringkan menjadi serbuk menggunakan aerosil. Selanjutnya ditambahkan dengan avisel pH 102 dan sukrosa lalu diaduk hingga homogen. Kemudian ditambahkan aerosil, talkum, magnesium stearat, dan diaduk kembali hingga homogen. Semua bahan dicampur hingga homogen. Setelah semua bahan tercampur merata, masa cetak tablet dievaluasi sebelum dicetak meliputi ada uji laju alir, sudut henti, kompresibilitas, dan kadar lembabnya. Selanjutnya, masa cetak tablet hisap dicetak menggunakan mesin pencetak tablet dengan bobot hisap 2000 mg. Di sini ada evaluasi masa cetak tablet. Di antaranya adalah kadar lembab, sebanyak 1 gram serbuk dimasukkan ke dalam alat moisture balance, serbuk diratakan dan kemudian alat dijalankan, selanjutnya diperoleh data kadar lembab yang terkandung dalam serbuk. Kemudian di sini ada uji kompresibilitas, yaitu masa tablet ditimbang, dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dibaca volumenya yang terlihat. Gelas ukur diketuk-ketuk sebanyak 300 kali sampai volumenya tetap, kemudian dimasukkan nilainya ke dalam rumus indeks kompresibilitas. Selanjutnya di sini ada uji laju alir, yaitu digunakan alat flowmeter, masa tablet ditimbang, lalu ditempatkan pada wadah yang berbentuk corong dan alat dijalankan. Jumlah waktu yang dibutuhkan oleh masa cetak tablet untuk dapat melewati corong tersebut yang dihitung. Kemudian di sini ada sudut henti. Untuk sudut henti sendiri yaitu masa tablet dimasukkan ke dalam alat flowmeter. Masa yang jatuh setelah alat dinyalakan akan membentuk suatu kerucut pada dasar corong. Nanti diukur tinggi dan jaring-jaring kerucut. Kemudian di sini ada evaluasi sifat fisik tablet minyak asidi kemangi, yaitu ada penampilan umum. Tablet biasanya dilihat bentuknya secara visual meliputi ukuran tablet, bentuk, warna, ada tidaknya bau, dan bentuk permukaan. Kemudian ada uji keseragaman bobot, 20 tablet ditimbang satu persatu secara seksama dan dihitung bobot rata-rata tablet tersebut. Kemudian ada uji keseragaman ukuran, sebanyak 20 tablet dipilih secara acak, diukur tebal, dan diameternya menggunakan alat jangka sorong. Selanjutnya di sini ada uji kekerasan, sebanyak 6 tablet uji, pengukuran kekerasan tablet menggunakan satuan KP atau kilopound atau penjepit. Alat dijalankan sampai tablet pecah, lalu dilihat angka yang tertera pada alat. Ada juga uji keregesan, ditimbang 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu, kemudian dimasukkan ke dalam alat penguji friability, dia atur kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Kemudian di sini ada uji waktu hancur, ambil 6 tablet, masukkan 1 tablet ke dalam masing-masing cakram pada keranjang, lalu jalankan alatnya. Kemudian di sini gunakan air bersuhu 37 derajat Celcius, kurang lebih 2 derajat Celcius sebagai media. Pada akhir batas waktu yang ditetapkan, angkat keranjang dan amati semua tablet. Semua tablet harus hancur sempurna.
Bila 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Tidak boleh kurang dari 16 tablet dari 18 tablet yang harus hancur sempurna. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Akbar. Analisis kualitatif tablet hisap minyak arteri kemangi dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Pengujian kualitas tablet hisap minyak arteri kemangi menggunakan kromatografi lapis tipis. Digunakan plat silika gel GF254 sebagai fase diam dan pengembang campuran N-heksan restil asetat sama dengan 9:1 sebagai fase gerak. Sebanyak 10 mg minyak arteri dan 1 tablet hisap dari setiap formula A dan B dilarutkan dalam N-heksan sebanyak 10 ml. Kemudian ditotolkan pada plat silika gel dengan pipa kapiler masing-masing 30 totolan. Sebagai pembanding digunakan minyak arteri kemangi yang telah dilarutkan dalam N-heksan. Kemudian plat disimpan dalam bejana tertutup rapat berisi larutan pengembang jenuh hingga batas asas. Selanjutnya plat dikeringkan. Setelah kering, plat dilihat di bawah sinar UV 254 nanometer dan sinar UV 365 nanometer. Kemudian plat disemprot dengan fraksi semprot H2SO4 10%. Next. Next. Selanjutnya ada hasil evaluasi massa cetak tablet hisap. Dalam parameter nomor 1 ada laju alil gram per detik untuk formula A 7,48 dan B 7,12. Lalu ada nomor 2 sudut henti derajat untuk formula A-nya 25,78 dan formula B-nya 21,31. Lalu ada parameter kompresibilitas persen. Formula A 33,37 dan B-nya 15,9. Lalu ada kadar lembab. Formula A-nya 5,37 dan B 6,45. Lalu ada pengamatan organoleptis tablet minyak arteri kemangi. Adapun pengamatan organoleptis dalam bentuk A bulat, dalam formulanya A bulat cembung pada bagian tengah, sedangkan B bulat cembung pada bagian tengah. Lalu ada warna dan formulanya putih dan formula B-nya putih juga. Lalu ada rasa dalam formulanya sedikit manis dan formula B-nya sedikit manis juga. Lalu ada bau, formula A-nya khas mangi dan B juga khas mangi. Lalu ada tekstur, formula A-nya halus dan formula B juga halus. Lalu ada hasil evaluasi tablet minyak arteri kemangi. Nomor 1 parameter 1 bobot rata-rata. Formula A-nya 2,061 dan B 2,028. Dan nomor 2 ada keseragaman diameternya 2,002 di formula A dan B 2,02. Dan tebal 0,84 dan B 0,82. Dan 3 kekerasan 9,19 plus min 0,21 dan formula B 13,35 plus min 0,457. 4 variabilitas, formula A-nya 0,06 dan formula B-nya 0,07. 5 waktu hancur. Untuk formula A-nya 2,56 dan B 21,74. Lalu ada hasil analisis kualitatif tablet hisap minyak arteri kemangi dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Senyawa yang dikandung minyak arteri kemangi masih terdapat di dalam tablet. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bercak pada plat kromatografi lapis tipis yang memiliki harga RF yang sama yaitu 0,75. Dia dilihat secara visible, tidak terlihat adanya bercak. Sedangkan pada sinar UV 2,54 nanometer dan UV 3,65 nanometer terlihat adanya bercak berwarna ungu.
Yang terakhir, kesimpulan, minyak sirih kemangi dapat diformulasikan menjadi sediaan tablet hisap dengan metode kempang langsung menggunakan maltodextrin sebagai bahan pengikat. Dan formula terbaik yaitu formula B dengan bentuk bulat, cembung pada bagian tengah, warna putih, rasa manis, bau khas kemangi. Tekstur halus, keseragaman bobot dan rata-rata 2,026 gram, keseragaman ukuran tablet yaitu dengan diameter rata-rata 2,2 cm, dan ketebalan rata-rata 0,8 cm. Kekerasan tablet rata-rata 13,35 kg per cm kubik. Reliabilitas 0,07%, waktu hancur tablet selama 27,74 menit, serta analisis kualitatif tablet dihasilkan menunjukkan adanya minyak arsiri dalam tablet hisap. Sekian dari presentasi kelompok kami. Yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih.